Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Junior Tamzah dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Yang pertama, berniat dalam hati dan mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh hidung dan muka sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap bagian luar dan dalam telinga. Yang ketujuh, mencuci kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, berdoa setelah wudhu. Kemudian ada tata cara tayamum. Yang pertama, ucapkan bismillah, kemudian kedua telapak tangan ditempelkan pada permukaan debu yang suci. Yang kedua, selanjutnya tiup kedua telapak tangan dengan mulut. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan ke wajah. Yang keempat, lanjut mengusap punggung tangan kanan dan dilanjutkan mengusap punggung tangan kiri. Adapun niat tayamum yaitu nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah tata cara mandi setelah haid. Yang pertama, niat mandi wajib, yaitu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ghusla liraf'il hadasil akbar minal haidil fardhol lillahi ta'ala. Yang kedua, membersihkan kedua tangan masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dan kotoran dengan tangan kiri. Yang keempat, berwudu dengan sempurna. Yang kelima, mengguyur kepala dengan air sampai ke pangkal rambut. Yang keenam, mencuci kepala dengan menyela-nyela rambut. Yang ketujuh, mengguyur seluruh tubuh lalu bersihkan dari atas kepala hingga ujung kaki dengan sabun dan sampo. Adapun tata cara sholat yaitu 1. Niat sholat menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa iftitah, al-fatihah, dan surah pendek. Yang keempat, ruku'. Yang kelima, iktidal. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud atau tasyahud awal atau tahiyat awal. Yang kedelapan, ada sujud lagi. 9. Tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11, mengakhiri dengan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu yang ke-12, berdoa. Konsep keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah dalam Islam dikenal sebagai iman, yang berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Iman ini merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim dan mencakup keyakinan semua rukun iman, termasuk percaya kepada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Keyakinan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, mencerminkan pengalaman ajaran Islam yang baik dalam setiap aspek kehidupan. Syahadat sebelum melakukan praktik ibadah. Sebelum melakukan praktik ibadah, seorang muslim diwajibkan untuk mengucapkan syahadat yang terdiri dari 2 kalimat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat ini merupakan rukun Islam yang pertama dan menjadi pintu masuk bagi seorang untuk memeluk agama Islam. Mengucapkan syahadat bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga merupakan pengakuan dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memahami dan menghayati makna syahadat, seorang muslim diharapkan dapat menjalani ibadah dengan sepenuh kesadaran dan ketulusan, serta menjadikan keyakinan ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi pribadi tentang ibadah dan keseharian sebagai mahasiswa kesehatan. Sebagai mahasiswa kesehatan, ibadah memiliki dampak yang signifikan dalam keseharian saya, baik secara spiritual maupun kesehatan fisik. Melalui ibadah, saya menemukan ketenangan dan fokus yang sangat diperlukan dalam menjalani rutinitas akademik yang padat.
Yang pertama, pengaruh spiritual. Ibadah memberikan saya kesempatan untuk merenung dan bersyukur, yang membantu mengurangi stres dan kecemasan. Dalam konteks kesehatan mental, artikel menyebutkan bahwa agama berperan penting dalam menghadapi masalah gangguan mental, terutama bagi pemuda dan mahasiswa. Dengan meluangkan waktu untuk beribadah, saya merasa lebih terhubung dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mental saya. Lalu, kesehatan fisik. Dari segi kesehatan fisik, ibadah seringkali melibatkan aktivitas fisik, seperti sholat yang memerlukan gerakan tubuh. Ini membantu menjaga kebugaran dan meningkatkan stamina. Selain itu, ibadah juga mengajarkan disiplin dan rutinitas, yang penting dalam menjaga pola hidup sehat. Kesehatan dan fisik dan mental saling terkait, dan dengan menjaga kesehatan spiritual melalui ibadah, saya merasa lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan fisik saya. Kesimpulannya, secara keseluruhan, ibadah tidak hanya menjadi spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup saya sebagai mahasiswa kesehatan. Dengan mengintegrasikan ibadah dalam keseharian, saya dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara tuntutan akademik dan kebutuhan pribadi yang sangat penting dalam perjalanan pendidikan saya.